بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى أرواح أزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين، والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين، والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين، وإلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي عدوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة. الفاتحة على هذه النية على كل نية صالحة، ثم الفتح على نية الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Melanjutkan pelajaran kita tentang puasa. Kita kemarin udah bahas masalah syarat wajib puasa, ya, syarat sah puasa. Ya, kita juga udah bahas pengertian puasa, fadilah puasa, ya, dan juga sejarah kenapa dinamakan puasa. Sekarang kita bahas bab yang selanjutnya yang masih berkaitan dengan puasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah wa ra'ahu radiya anhu wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'irus salihin ila an qala. Ya. Tanda-tanda masuknya bulan suci Ramadan. Nah, tentu ada tanda-tanda. Sebab kan selama ini kita sering kalau misalnya menjelang puasa tuh ada satu perkumpulan, ya, yang disebut dengan apa? Sidang isbat. Ya, sidang isbat. Sidang isbat itu sidang dalam rangka menentukan kapan masuknya bulan suci Ramadan, kapan masuknya satu Syawal. Jadi kapan awal Ramadan, kapan Syawal. Nah, itu sidang isbat menentukan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan? Ya. Nah, ini berarti kita harus lihat tanda-tandanya. Yang pertama dijadikan tanda sebagai masuknya bulan suci Ramadan apa? Yaitu istikmalu Sya'ban. Bulan Sya'ban genap 30 hari. Kalau bulan Sya'ban genap 30 hari, ya, maka otomatis setelah tanggal 30 pasti besoknya tanggal apa? 1 Ramadan. Gitu. Karena bulan Hijriah itu kalau enggak 29, kalau enggak 30. Tergantung siapa? Tergantung si hilal. Ya, tergantung hilal atau anak bulan. Gitu. Ya. Dilihat nih pada tanggal 29 Ramadan. Ternyata tanggal 29 Ramadan waktu menjelang maghrib, orang-orang pada berkumpul di titik-titik tempat untuk melihat hilal. Ternyata cuaca tidak mendukung. Mendung. Ya, mendung. Terus apalagi berawan, nggak kelihatan lah. Apalagi diiringi oleh hujan. Udah gitu ketika dihitung hilalnya itu artinya bisa terlihat, bisa enggak. Ya, artinya di bawah 6 derajat gitu. Di bawah 6 derajat.
Maka ketika hilal nggak terlihat, otomatis besok belum 1 Ramadan. Berarti Sya'ban digenapkan menjadi 30. Nah, kalau Sya'ban udah 30, pasti tuh lusanya ya 1 Ramadan. Udah nggak usah dipakai sidang lagi. Buang-buang duit, gitu kan. Yang kedua, hilal terlihat. Hilal terlihat. Ya. Tanggal 29 Sya'ban menjelang maghrib, orang-orang berkumpul di titik-titik ya, di titik-titik melihat hilal. Misalnya ada 20 titik dari Sabang sampai Merauke. 2/3 titik nggak kelihatan nih. 15 titik nggak kelihatan. Yang kelihatan 5 titik. Yang kelihatan 5 titik. 5 titik lihat hilal nih. Orangnya laporan ya kepada hakim, lalu disumpah. Ya disumpah. Ya, lalu sumpahnya dijadikan sebagai dasar untuk menentukan 1 Ramadan. Jadi dia melihat hilal, lalu dia disumpah oleh hakim, itu menjadi patokan atau dasar bahwasanya besok adalah 1 Ramadan. Berarti malam itu ngapain? Ada sunnah tarawih. Ya. Ada sunnah tarawih, ada sunnah iktikaf, ada sunnah witir berjamaah. Gitu. Yang melihat pun harus adil. Laki-laki baligh, berakal, dan bukan orang fasik. Orang fasik tuh di antara ciri orang fasik. Dia nggak nutup aurat. Tuh, di antara ciri orang fasik dia nggak nutup aurat. Terus dia ninggalin sholat. Terus dia berbuat maksiat, misalnya dia minum minuman keras terang-terangan, itu orang fasik. Kalau yang lihat orang fasik, ya kesaksiannya nggak diterima. Tapi kalau yang lihat orang adil, dia laki-laki, baligh, berakal, ya, bukan orang fasik, kesaksiannya bisa diterima. Jadi begitu. Jadi tanda-tanda masuknya bulan Ramadan apa? Yang pertama, istikmalu Sya'ban. Bulan Sya'ban sempurna berapa? 30 hari. Yang kedua apa? Hilal terlihat walaupun masih tanggal berapa? 29 Sya'ban. Gitu ya. Paham nggak? Kalau kita nggak, gimana? Ikutin pemerintahnya udah. Ikutin pemerintah. Wah, pemerintah nih beda nih, bla 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 segala macam. Beda dengan organisasi ini. Oh, beda dengan hitungannya Habib Utsman bin Yahya. Selama bedanya cuma masih 1 hari, itu adalah perbedaan yang masih wajar. Paham ya? Kalau 1 hari wajar nih. Cuman kalau udah 2 hari, 3 hari, nah itu ada kemungkinan ya, yang bedanya lebih dari 2 hari, 3 hari, itu dhallun mudhillun, menyesatkan. Gitu aja udah. Nah, sekarang rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan agar ibadah puasanya sah. Kalau amal ini nggak kita lakukan, maka puasanya nggak sah. Apa rukun yang pertama? Yaitu niat. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Di mana niatnya? Dalam hati. Sunnah untuk melafazkannya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Gitu. Sependek-pendeknya niat puasa bulan Ramadan, nawaitu shauma ghadan min Ramadan. Nawaitu shauma ghadan min Ramadan. Aku niat berpuasa untuk esok hari, ya, daripada bulan suci Ramadan. Itu niat paling pendek tuh. Nawaitu shauma ghadan min Ramadan. Kalau niat yang sempurna, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana li hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Atau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa untuk esok hari daripada melakukan kewajiban puasa di bulan Ramadan tahun ini semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Itu dia. Ya, itu paling lengkapnya niat puasa. Paling pendek, aku niat puasa besok ini daripada bulan Ramadan. Atau besok aku niat puasa Ramadan. Gitu aja. Ya. Imam Syafi'i mewajibkan yang namanya tabyitun niyah. Memalamkan niat, artinya mengucapkan niat pada malam hari. Artinya setiap malam Ramadan kita wajib niat.
tadi pemerintah ngomong, ngiklanin di TV, besok puasa, berarti mulai dari maghrib malam itu sampai besok sebelum subuh, itulah tempat ini niat. Itulah tempat ini niat. Mau dimanapun, mau habis maghrib, mau habis isya, mau habis tarawih, mau habis sahur sebelum subuh, niat di situ, maka boleh. Dan wajib setiap malam, kata Imam Syafi'i. Karena Ramadan itu ibadah mustaqillah. Ibadah yang independen. Jadi satu hari ini beda dengan hari berikutnya. Paham nggak? Ya. Jadi puasa Ramadan di hari Senin, puasa Ramadan di hari Selasa, itu nggak ada hubungannya. Masing-masing. Tapi kalau kata Imam Malik, boleh niat puasa sebulan penuh. Yeah. Boleh kata Imam Malik, niat puasa sebulan penuh. Aku niat puasa sebulan penuh daripada bulan Ramadan tahun ini, wajib karena Allah. Kapan diucapkan? Malam pertama Ramadan. Pemerintah mengumumkan bahwasanya besok puasa. Maka malam itu kita bertaklid atau kita ikut kepada Imam Malik untuk apa? Untuk niat puasa sebulan penuh, tapi tetap kita wajib niat puasa harian. Jadi niat puasa untuk sebulan penuh cukup sekali. Ya, pada malam pertama. Malam-malam berikutnya, ya, tetap kita niat puasa harian. Paham ya? Jadi malam pertama niat puasa sebulan, lalu niat puasa untuk besok. Besoknya gimana? Ya udah niat puasa untuk besok hari lagi. Begitu seterusnya selama sebulan. Apa faedahnya? Manfaatnya kita niat puasa sebulan penuh. Agar kalau suatu hari kita lupa niat, suatu hari nih, bangun habis subuh, atau bangun pas azan subuh deh, Allahu Akbar, wah subuh, berarti apa tuh? Dia nggak sahur, dan otomatis nggak niat, semalam dia kecapean deh, habis sembahyang maghrib, habis sembahyang isya, langsung tidur, nggak taraweh, bangun subuh. Kalau taraweh kan biasanya di akhir pasti ada niat. Bangun subuh, dia lupa niat, karena ketiduran, nggak niat karena ketiduran. Ya udah, kalau dia di awal puasa udah niat sebulan, maka niat sebulan itu udah mengcover niat puasa dia pada hari itu. Jadi nggak usah malah nggak puasa. Gue nggak niat nih, nggak puasa aja deh, jangan. Udah, niat itu udah di cover dengan niat puasa yang sebulan yang diucapkan di malam pertama Ramadan. Makanya penting tuh. Makanya penting mengucapkan niat puasa sebulan, bertaklid kepada Imam Malik, agar kalau suatu saat kita lupa, maka saat kita lupa itu niat kita tercover dengan niat puasa yang sebulan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa faedahnya, manfaatnya kita niat puasa sebulan? Kalau suatu saat kita di tengah bulan Ramadan kita meninggal nih, ada orang meninggal nih, meninggalnya hari ke-10, berarti dia puasa cuma 10 hari doang tuh, meninggal di maghrib lagi habis buka, gitu kan, udah puasa 10 hari itu berarti kan dia, berarti sisanya puasa gak? Ya nggak mungkin orang udah mati. Tapi seandainya dia niat puasa sebulan ikut kepada Imam Malik, itu dia dapat pahala puasa sebulan penuh. Karena apa? Karena udah niat puasa sebulan penuh. Gitu faedahnya. Itu yang dikatakan oleh para ulama seperti itu. Wahakadha. Atau ente orangnya terlalu pede. Ente pede banget. Insya Allah kalau ane mah nggak bakalan lupa niat puasa harian. Ane nggak perlu niat puasa sebulan. Ane tetap ikut Imam Syafi'i. Umpamanya begitu nih. Begitu. Ane nggak perlu niat puasa sebulan. Ane tetap mau ikut Imam Syafi'i karena ane yakin insya Allah nggak bakal lupa. Suatu saat lupa. Ya Allah, gimana tuh? Nggak ke cover dengan niat puasa sebulan karena dia malam pertama dia nggak ikut taklid kepada Imam Malik untuk niat puasa sebulan. Mau ikut Imam Syafi'i nggak bisa. Ente udah bangun pas subuh. Ente bangun pas subuh. Waktu niat udah habis. Maka caranya adalah bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Yang mana Imam Abu Hanifah masih membolehkan tuh niat puasa Ramadan dari habis subuh sampai sebelum zuhur.
Gitu. Ya. Tapi mana antara dua yang bagus? Mau ikut Imam Malik, ya, niat puasa sebulan di awal, atau kita ikut Imam Syafi'i nih dengan dalil, oh nanti kan bisa ikut Imam Abu Hanifah, ya kan? Kalau nggak, kalau lupa gitu, kalau lupa niat puasa pada hari itu, bisa niat puasa habis subuh. Yang paling afdol niat puasa sebulan. Ikut Imam Malik, itu yang paling afdol, gitu, ya. Yeah. Ingetin aja pokoknya dah, malam pertama langsung tuh niat puasa sebulan. Pertama, niatin dulu, aku niat bertaklid atau aku niat Imam Malik, ya, dalam niat puasa sebulan penuh. Lalu niat, aku niat puasa Ramadan, ya, setahun ini sebulan penuh wajib karena Allah. Nah, yang kedua, rukun puasa. Yang pertama tadi rukun puasa apa nih? Niat. Ya, mau puasa wajib, mau puasa sunnah niat. Yang kedua, rukun puasa yaitu meninggalkan semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Makan, minum, ya, berhubungan badan. Nah, itu perkara-perkara yang membatalkan puasa, wajib dihindarin tuh. Ya, wajib dihindari. Gitu, ya. Tapi kalau seandainya untuk perkara makan dan minum, ini untuk perkara makan dan minum. Kalau dia lupa umpamanya, lupa di tengah hari karena puasa pertama, ya kayak film para pencari Tuhan tuh, si Chelsea beli gorengan kan, sampai tukang gorengannya kayaknya ada yang salah nih, katanya lagi puasa kan, tapi dia makan, lupa, bener-bener lupa, ya, batal nggak? Nggak batal, ya nggak batal dan nggak wajib qadha. Kata Nabi Muhammad SAW, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Kata Nabi, barang siapa yang dia lupa kalau lagi puasa, lalu dia makan atau dia minum, sempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang ngasih dia makan dan ngasih dia minum. Ya. Tapi jangan ini di mulut nih. Dam di mulut nih, Dam nih. Kayak Chelsea loh, di mulut nih. Dam puasa. Pakai puasa ya? Batal. Kalau gitu batal. Kalau pas diingetin langsung apa namanya? Dilepein, langsung dia apa? Kumur-kumur, nggak batal. Tapi kalau udah diingetin, puasa dah. Masih kebetulan puasa gitu. Batal. Kenapa? Karena udah diingetin, berarti kan udah inget kan? Tapi dia masih apa? Nelen gitu. Kalau langsung tuh dipein, langsung kumur-kumur, ya kumur-kumur jangan diminum. Nggak batal puasanya. Lanjutin. Gitu. Ya. Yeah. Kalau seandainya orang udah niat di maghrib nih, dia kan, wah aneh nggak mau repot dah pakai niat entar-entaran kalau pas sahur gitu kan. Habis maghrib, ya dia langsung niat. Ya habis maghrib nih buka nih, dia langsung niat. Tapi malamnya dia makan lagi, ya kan? Dia minum lagi. Bahkan malam itu dia umpamanya berhubungan suami istri. Wajib ngulang niat nggak? Nggak wajib. Nggak wajib karena makan minum atau jima yang dilakukan pada malam Ramadan, sedangkan dia udah niat puasa, tidak membatalkan niat yang telah diucapkan dalam hati. Jadi udah subuh, udah nggak usah niat lagi karena tadi kita udah niat ya dari maghrib. Gitu. Wah, kata. Faedah, gimana hukumnya kalau kita ngelihat orang yang makan minum di bulan Ramadan? Okay. Kalau kita ngelihat orang di bulan Ramadan siang hari nih makan, minum. Tapi bukan disamperin ke warteg ya. Ini kan warteg ada kaki melayang tuh. Dibuka. Lu pada nggak puasa? Jangan. Dia udah ngumpet-ngumpet. Biar itu urusan dia sama Allah. Ini kita di tengah jalan. Paham nggak? Orang ngopi, ngerokok, ini minum di tengah jalan. Gitu. Ya. Yeah. Gimana itu? Ya, hukumnya. Hukum mengingatkan nih. Gimana? Pertama, wajib diingatkan. Jika orang tersebut ya, dia makan minum tujuannya untuk meremehkan atau ngeledekin orang yang puasa, wajib itu jangan begitu.
Ente kalau nggak mau puasa itu urusan ente sama Allah. Tapi jangan ente sengaja makan minum. Untung apa? Untung remehin, untung ngeledek orang yang puasa. Nggak boleh ente. Gitu. Yang kedua, kalau umpamanya dia emang makan minum, umpamanya dia orang baik, orang baik. Cuman kebetulan memang mungkin lagi halangan ya. Mungkin lagi halangan dia makan minum di depan rumahnya. Gue tahu lo sakit, iya, boleh makan, boleh minum, tapi jangan begini, nggak enak, silakan itu di dalam, sunnah ngingetin deh, ya, kan bisa aja terjadi ya, dia orang baik nih, cuman emang kebetulan lagi sakit, dia punya kebiasaan pagi nongkrong depan rumah, kopi, sama gorengan, dibawa adat kebiasaannya pas orang lagi puasa, kebetulan nanti lewat, Ji, kita nggak puasa Ji, iya lagi sakit. Tapi jangan makan minum depan rumah, Ji. Malu, ya. Dalam aja deh. Makasih ya, maafin gitu. Langsung kepada ini aja nih, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama, ya, yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nih, pahala puasanya batal nih. Tapi puasanya kagak. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang melakukan 5 perkara ini, pahala puasanya batal. Orang yang melakukan 5 perkara ini, pahala puasanya batal. Tapi puasanya enggak. Pertama apa? Ya. Ngomongin orang. Ya. Kedua apa? Berbohong. Ya. Ketiga, namimah. Apa itu? Ngadu domba. Bukan domba diadu-adu, bukan. Artinya bikin orang berantem dengan menebar fitnah. Ketiga, sumpah palsu. Kelima, melihat dengan syahwat. Dia ghibah, dia bohong, dia namimah, dia sumpah palsu, dia melihat dengan syahwat, maka otomatis pahala puasanya batal. Tapi puasanya nggak batal. Jangan ente habis nongkrong, nggak makan, nggak minum, nongkrong, cuman ngomongin orang. Iya. Temennya lewat. Lu habis ngapain? Gua habis ngomongin dia nih. Batal lu pahala puasanya. Ya udah gue buka aja kalau gitu sekalian. Jangan. Nggak boleh, dosa 2 kali namanya itu. Dosa 2 kali gitu. Kedua, yang membatalkan puasa itu, yang membatalkan puasa itu sendiri. Yang tadi kan membatalkan pahala puasa, tapi puasanya nggak batal. Tapi kalau yang ini membatalkan puasa plus pahalanya juga batal. Apa? Nauzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah. Murtad batalin puasa inti. Ya. Melakukan sesuatu yang menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam. Entah itu dengan meremehkan perkara agama, atau memakai aksesoris agama lain. Yang kedua, haid dan nifas. Itu membatalkan ya puasa. Yang ketiga, gila walaupun sebentar. Batalin puasa. Berarti kan apa? Hilang akal. Tapi kalau hilang akalnya dengan gila, maka mau tuh gilanya sebentar atau lama, puasanya otomatis batal. Yang keempat, mabuk dan pingsan. Tapi dengan catatan, kalau berlangsung seharian. Kalau berlangsung seharian penuh. Dari pagi sampai sore pingsan. Ya, atau mabuk juga sama pingsan ya. Kalau pertama pingsan karena mungkin dia shock, kedua mabuk karena dia mungkin mencium sesuatu lalu pingsan. Kalau terjadi itu seharian, dia nggak siuman, dia nggak sadar seharian dari pagi sampai sore, batal puasanya. Tapi kalau cuman setengah jam, 1 jam, nggak batalin puasa. Beda dengan gila mau sebentar mau lama batalin puasa. Tapi kalau mabuk atau pingsan, dilihat kondisinya. Kalau sebentar nggak batalin puasa. Tapi kalau lama, seharian penuh dari pagi sampai sore, membatalkan puasa. Lalu apa? Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dengan sengaja. Itu batalin puasa. Tapi kalau dengan mimpi nggak membatalkan puasa. Ya. Mengeluarkan air mani, ya sperma sengaja dengan tangan sendiri maupun dengan tangan istri di tengah hari bulan Ramadan, batal puasanya. Kecuali mengeluarkan air mani atau sperma karena
ihtilam atau mimpi basah. Puasanya nggak batal tapi wajib mandi. Jadi dilihat tuh, ada dua, sengaja atau nggak sengaja. Sengaja dengan dirinya sendiri atau dengan tangan istrinya, tidak sengaja karena mimpi. Termasuk makan dan minum, batalin puasa kalau dilakukan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, ya nggak batal, gitu. Ya. Muntah dengan sengaja. Nah, pokoknya dengan sengaja batal nih, mengeluarkan air mani, makan, minum, ya, muntah dengan sengaja, batalin puasa. Tapi kalau nggak sengaja, ya, mimpi, keluar air mani, ya, terus apa lagi? Makan, minum karena lupa, ya, muntah karena nggak sengaja, itu nggak batalin puasa. Selanjutnya, berhubungan badan, suami istri, ya, dua-duanya batal. Ya. Dua-duanya batal. Yang wajib bayar kafarah lakinya. Jadi selanjutnya yang membatalkan puasa yaitu memasukkan atau masuk sesuatu benda, ya, dari lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Apa contohnya? Mulut, hidung, kuping, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Makanya betul kalau orang dulu bilang kentut dalam air batalin puasa. Karena kalau ente kentut brebet dalam air, adem ente. Karena airnya itu masuk. Gitu. Kalau perkaranya kemasukan air. Kemasukan air nih, kan biasanya terjadi pada saat apa? Mandi. Yang berenang puasa berenang. Gitu. Mandi. Dilihat dulu. Mandi atau wudu biasanya air masuk ke mulut atau ke hidung. Itu biasanya terjadi kapan? Saat mandi atau saat wudu. Kalau saat wudu kemasukan air dari mulut ataupun hidung ataupun kuping nggak sengaja, nggak batalin puasa. Kenapa? Karena kita sedang melakukan sesuatu yang memang diperintahkan oleh syariat. Termasuk mandi. Lihat dulu, ente mandinya mandi apa? Mandi wajib, mandi sunnah, apa mandi adat? Paham nggak? Kalau mandi wajib kan emang wajib. Umpamanya nih, suami istri, dia jima semalam, ya, dia sahur, keenakan kali ya ngobrol, azan, Allahu Akbar, ya udah diniat segala macam udah. Cuman udah azan tapi masih dalam keadaan berhadas besar, wajib mandi gak? Tetap wajib mandi. Cuman makruh hukumnya karena memulai puasa tidak dalam keadaan suci. Dia mandi itu subuh kan, udah masuk puasa kan? Ternyata lagi mandi, kemasukan air. Nah itu nggak jadi masalah, nggak batal. Termasuk mandi sunnah, mandi mau sholat Jumat. Pokoknya mandi sunnah, mandi wajib, wudu, baik wudu wajib maupun wudu sunnah tajdidul wudu. Perkara-perkara ini adalah perkara yang masyru', yang dianjurkan. Kalau kita melakukan perkara yang dianjurkan seperti mandi sunnah, ya mandi wajib, ya wudu, kemasukan air tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mandi adat, mandi sehari-hari, pagi sore, atau berenang, ya, iseng aja berenang, nek youth center gitu kan berenang. Youth center. Ini karena mana berarti ya? Mamanya gitu kan, berenang, kemasukan air, batal. Kenapa? Karena dia mandinya bukan mandi yang dianjurkan oleh agama. Paham nggak? Gitu aja patokannya. Jadi jangan khawatir besok ente mandi wajib, mandi sunnah, wah kemasukan air nggak sengaja, nggak batal. Termasuk wudu, nggak batal. Cuman kalau kumur-kumur air nggak balik, itu bukan nggak sengaja, itu sengaja namanya. Ya. Dan perasaan lu tadi kumur-kumur airnya kok nggak ditumpahin? Umpamanya gitu, airnya nggak tuh. Gue minum nih haus, batal kalau lagi puasa gitu. Keluarin tapi setengah kayaknya. Kenapa? Keluarin tapi setengah. Atau kalau nggak pas lagi ambil wudhu ada temennya bercanda ya kan, di pas begini ketelan gitu mau ketawa gara-gara lawakan temennya. Iya, gitu. bisa kan nggak sengaja. Kalau nggak sengaja apa sih? Nggak sengaja kan di luar kehendak kita. Paham nggak? Di luar apa namanya? Kemampuan kita untuk itu nggak terjadi tapi terjadi. Sekarang gimana dengan jarum suntik? Jarum suntik ini ada 3 kaul, ada 3
Tiga pendapat. Ini pokoknya 3 pendapat nih mengenai jarum suntik. Pertama, ada ulama bilang mutlak batal. Mau to isi jarumnya apapun. Mau vitamin, mau apa namanya? Kan ada vitamin, ada obat, ada apa? Biasanya tuh. Bukan. Yang air tuh apa namanya? Infus. Mengenai jarum suntik yang disuntikkan dalam tubuh saat puasa, ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, apapun yang disuntikkan mutlak batal. Mau vaksin, mau obat, mau vitamin, mau infus, ya, mau disuntikkan di otot, mau disuntikkan di syaraf, mutlak batal. Yang pertama. Ulama yang kedua mengatakan mutlak nggak batal. Apapun yang disuntikkan, obat, vitamin, vaksin, infus, mau disuntikkan di otot atau di syaraf yang berhubungan dengan rongga perut, mutlak nggak batal. Yang ketiga, dirincikan. Dirincikan. Kalau yang dimasukkan itu berupa infus itu sama dengan makanan, maka puasanya batal. Gitu kan? Tapi kalau yang disuntikkan berupa obat, ya berupa obat atau vitamin atau vaksin, ya. Dan disuntikan ya ke otot, bukan ke rongga atau ke syaraf yang berhubungan dengan apa? Perut. Ya, maka itu nggak batal. Tapi kalau disuntikan ke yang disuntikan obat, vaksin, vitamin, tapi disuntikannya ke rongga atau syaraf yang berhubungan dengan apa namanya bagian perut, maka itu membatalkan ya puasa. Nah di sini udah kita ambil yang gampang aja udah. Kalau emang bulan puasa kita ada jadwal, umpamanya jadwal apa namanya vaksin, ya mau Ramadan nih, mau Ramadan apa mau umroh, kan harus vaksin tuh 2, polio ame meningitis. Udah gitu dia nambah lagi influenza sama vitamin gila 4. Sekali suntik 4. Ya, udah ambil aja pendapat yang nggak membatalkan sama sekali daripada ente repot. Wah nih dok, ini yang disuntikin apa nih? Sama dengan makanan nggak dok? Terus disuntikin di otot apa di apa namanya? Ntar suntik mati nih dokter. Banyak kan nanya lu. Gue suntik mati nih, gue suntik mati. Jangan, ya. Allah hancurkan umat-umat terdahulu, salah satu penyebabnya apa? Kathratu masailihim. Banyak nanya. Contoh Bani Israel tuh dalam surah Al-Baqarah. Ya. Gara-gara banyak nanya, yang tadinya cuman disuruh potong sapi yang mana aja, bebas. Akhirnya sapinya harus yang warnanya kuning keemas-emasan. Orang kalau ngelihat seneng, belum pernah dipakai buat ngebajak. Bingung nggak lu? Ini warnanya coklat keemas-emasan. Orang kalau ngelihat udah pasti yang lihat seneng dan belum pernah dipakai buat ngebajak. Nyusahin nggak? Nyusahin. Hampir nggak dapet. Nah itu awalnya kan nama Allah cuman suruh udah potong sapi. Cuman suruh potong sapi. Ya potong 1 ekor sapi kata Allah. Apaan aja, mau laki, mau jantan, mau betina. Karena Baqarah itu bukan sapi betina, tapi seekor sapi. Ya. Bakor, sapi secara umum. Sapi secara umum itu disebut dengan bakor. Tapi kalau sapinya udah punya kita udah beli nih sapi nih. Udah ketahuan nih sapinya nih, udah sapi tertentu, maka disebut hadhihi baqarati. Ini sapi saya. Mau itu sapi jantan, mau sapi betina. Gitu. Jadi Baqarah itu seekor sapi. Gitu ya. Jadi ada besok kalau disuntik ya jangan banyak nanya ya. Anda takut disuntik matiin deh. Ya. Gitu. Ya jadi itu ya, yang membatalkan puasa, kita ulangi lagi. Yang pertama apa? Murtad. Yang kedua, datangnya darah haid, datang darah nifas ya saat puasa. Yang ketiga, gila walaupun sebentar. Yang keempat, mabuk atau pingsan jika terjadi seharian penuh. Yang selanjutnya apa? Yang ke berapa itu? 6, mengeluarkan air mani. Ya,
secara sengaja. Terus selanjutnya makan minum secara sengaja, muntah secara sengaja, ya, berhubungan badan ya secara sengaja, masuknya satu benda ya ke dalam salah satu lubang yang ada di badan kita dengan sengaja. Nah, itu semuanya dilakukan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, ya udah nggak jadi masalah gitu. Menelan ludah saat puasa. Menelan ludah boleh-boleh aja. Pertama, ludahnya itu ludahnya suci, nggak bercampur dengan najis seperti darah. Lalu nggak keluar dari batas mulut. Tapi kalau ludah udah sampai sini, ya udah sampai sini nih, ente telan lagi tuh ludah, batal. Ya. Dan ludahnya nggak bercampur dengan zat apapun. Ya seperti kopi, sirup atau teh. Nah, ini bisa kejadian kalau kita habis sahur. Udah tahu mau deket-deket azan, pakai ngopi lagi. Atau minum air teh manis. Di bibir ya. Kenapa? Kata sini Meninggalkan bekas-bekas di bibir atau di dalam. Ya kan? Pas azan lupa kumur-kumur lagi. Ya pas Allahu Akbar. Waduh, masih ada ini nih bekas kopi tuku. Nah itu iya, artinya bekas-bekas. Ya elah, 5 menit sebelum azan dia masih ngopi, ya kan? Walaupun boleh, cuman makruh hukumnya kan, karena mau ada azan. Ya udah mau azan. Nah, udah azan, wah belum kumur-kumur nih. Sisa kopi tuku, fore segala macam, kopi kenangan, atau Thai tea. Ya. Terus ditelan. Ludahnya yang bekas ada kopinya ditelan, batal. Gitu. Ya. Gitu. Lalu bagaimana kalau orang kalau isit berdarah ya? Gusi berdarah. Gusi berdarah. Ya. Kalau gusinya, pendarahan di gusinya masih bisa dihentikan dengan cara kumur-kumur. Di kumur-kumur nih masih bisa dihentikan. Usahain. Kumur-kumur tuh sampai berhenti. Cuman kalau di musab itu apa ya? Musab itu artinya kena musibah. Artinya memang udah gusinya udah keluar darah terus nih. Ya keluar darah dikit-dikit nggak bisa berhenti. Ah itu dima'fu. Paham ya? Kalau pendarahan di gusi masih bisa dihentikan, maka wajib dihentikan dengan kumur. Tapi kalau di musab, ya ditimpa penyakit, gusi berdarah, gusi nggak berhenti berdarah, ya di bulan Ramadan, udah dima'fu. Ini mau gimana lagi? Kumur berdarah lagi. Masa iya tiap jam ente, tiap saat ente kumur? Enggak. Itu aja udah buang. Ya, buang. Udah waduh pasnya buang. Ya, kumur-kumurnya nggak setiap menit deh. Ntar lagi kumur-kumur buat bersihin, ya bekas najisnya. Cuman dima'fu itu. Kalau ada yang ketelan, dima'fu. Ya. Mimisan. Beda mau mimisan lah telan. Masa mimisan telan? Nasi kan keluar Enggak darah. apa-apa. Ya. Mimisan keluar darah nggak jadi masa nggak batalin puasa. Bekam makruh. Ya kalau bekam makruh. Kenapa? Keluarin darah kali. Iya bekam makruh. Karena kan bekam itu kan pertama dia memang tujuannya berobat. Kedua mengeluarkan darah, tapi kan banyak ini keluarin. Kenapa? Makruhnya kenapa? Karena nanti pasti lemes. Kan itu lagi puasa. Ya, jadi lagi puasa itu tidak melakukan sesuatu yang kira-kira bikin kita jadi lemah. Wah, kata. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.